Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Almana Nur Aisyah dari kelas 11 jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi 1 SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini saya akan membahas seputar tugas yang diberikan oleh Pak Yusa Yuliansa, yaitu remote access atau remote server. Oke, sebelum ke praktiknya saya akan membahas dulu sedikit tentang remote server. Apakah teman-teman di sini sudah ada yang tahu apa itu remote server? Jadi remote server atau remote access adalah suatu teknologi untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan sehingga pengguna dapat mengkonfigurasi suatu sistem di mana saja dan kapanpun berada, asalkan terkoneksi ke internet atau ke jaringan tersebut. Remote access digunakan untuk mengendalikan suatu sistem jaringan di mana seorang administrator jaringan dapat mengontrol dan mengawasi lalu lintas jaringan dalam jaringan tersebut, berinteraksi dengan user, melakukan backup data, dan administrasi jaringan lainnya, tanpa perlu mengatur pada server pusat karena dapat dilakukan dari jarak yang jauh, asalkan masih terhubung dengan jaringan tersebut. Jenis aplikasi server yang populer sekarang adalah ada SSH dan Telnet. Untuk fungsi-fungsi remote server, yaitu bisa mengubah setting registry komputer lain, melakukan pengawasan terhadap pengguna komputer, membagi sumber daya dari jarak jauh, membatasi penggunaan software yang digunakan, melakukan pemeliharaan maintenance dari jarak jauh. Lalu untuk mode remote access itu ada dua. Yang pertama ada mode desktop atau GUI, misalnya remote desktop, VNC, dan Radmin. Lalu yang kedua ada mode teks, misalnya Telnet, Secure Shell atau SSH, RAW, AirLogin, dan serial. Nah, teman-teman, remote server ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Kelebihannya apa aja sih? Kelebihannya yaitu mudah untuk digunakan walau dengan jangkauan yang jauh. Selama suatu PC masih terkoneksi pada suatu jaringan, dapat digunakan untuk menggunakan dan mematikan PC secara remote, mengontrol penuh mouse dan keyboard, memanipulasi data suatu PC dengan mudah, memiliki fitur video call yang memungkinkan setiap user saling berkomunikasi melalui kamera, memiliki fasilitas chatting, bisa mengontrol penuh seluruh aktivitas pada suatu PC. Untuk kekurangannya, yaitu dari segi keamanan, remote server ini jelas sangatlah kurang karena setiap orang bisa saja mengakses PC kita jika mereka tahu username dan passwordnya. Lalu tidak bisa membedakan antara klien dan server karena setiap PC dapat berperan sebagai klien dan server. Lalu loadingnya juga lebih lambat. Nah, jadi itu seputar pembahasan sedikit tentang remote access. Kita langsung saja ke prakteknya teman-teman. Untuk langkah yang pertama kita buka dulu aplikasi VirtualBox. Lalu bentar, saya akan mengubah settingsnya dulu. Sudah. Oke, untuk langkah yang kedua, teman-teman harus sudah membuat servernya dulu. Di sini saya sudah membuatnya tadi. Oke, kita buka. Oke, tunggu dulu teman-teman, sedang loading. Oke, di sini kita masukkan root, lalu enter, masukkan password tadi. Di sini saya akan masukkan passwordnya 1. Oke, kita masukkan passwordnya 1 saja, lalu enter. Kita pergi dulu ke device, lalu ke optical drives. Kita masukkan Debian DPD1. Oke, sudah. Kita pergi dulu ke apt strip cd-rom spasi add, lalu enter lagi. Di sini kita masukkan apt strip get spasi update, enter.
akan coba untuk menginstal SSH. Kita di sini ketik apt strip get spasi install SSH, enter. Di sini kita masukkan saja y, lalu enter. Di sini tunggu dulu sampai kita masuk lagi ke Debian root, teman-teman. Nah, karena SSH-nya sudah terinstall, kita akan coba untuk mengkonfigurasinya. Caranya yaitu ketik nano, spasi garis miring etc garis miring SSH garis miring SSHD, lalu underscore config, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada port 22. Jika teman-teman akan mengubahnya itu boleh mau port 2000 ataupun berapa, tapi di sini saya tidak akan mengubahnya. Jadi kita langsung saja ke permit root login. Di sini kan ada without password. Lalu kita hapus dulu. Lalu kita ganti dengan no. Lalu ctrl plus o. Lalu enter. Lalu ctrl plus x. Oke, sudah sampai di sini. Kita masukkan etc garis miring init titik d garis miring ssh garis miring sshd, lalu spasi restart etc, lalu restart ya teman-teman, restart, lalu enter. Oke, kita akan melihat SSH-nya sudah aktif belum. Kita cari systemctl status SSH, lalu enter. Oke, SSH-nya sudah aktif teman-teman. Lalu kita akan lihat IP-nya. Caranya yaitu ifconfig, lalu enter. Oke, sudah dapat IP address-nya yang di sini itu 192.168.94.155. Oke, kita akan coba menambahkan user dulu. Caranya yaitu lalu kita akan coba menambahkan user dulu. Caranya yaitu dengan add user spasi user SSH, lalu enter. Kita masukkan passwordnya teman-teman, satu lagi, sini enter lagi, terus enter. Oke, sudah sampai sini. Kita langsung saja buka command prompt. Oke, kita buka command prompt. Kita coba ping dulu IP address-nya. Oke, kita akan coba dulu ping IP address-nya. Ping spasi 192.168.155. Oke, sebentar kita cek dulu, takutnya salah. 192.168.94. Oke, kita enter teman-teman. Nah, jika sudah reply from, ini tandanya sudah berhasil. Oke, jika sudah begini, langsung saja kita masuk ke aplikasi putih. Oke, kita buka aplikasi putihnya. Lalu kita masukkan IP address yang tadi, 192
titik 168 titik 94 titik 155. Oke teman-teman, di sini itu ada port ya. Jadi jika tadi teman-teman waktu install SSH mengubah portnya, di sini juga harus diubah. Tapi karena tadi saya tidak mengubahnya, jadi tetap portnya 22. Untuk connection type itu tetap SSH, lalu langsung saja kita klik open jika sudah mengisi IP-nya. Di sini kita klik accept. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, langsung kita masuk user SSH. Oke, masukkan user SSH. Lalu enter. Password kita masukkan yang tadi. Nah, jika sudah ada tanda dolar begini, berarti tandanya sudah masuk user teman-teman, karena biasanya jika sudah ada tanda dolar, maka itu tandanya sudah berhasil masuk. Oke, lalu kita akan coba cek network dari SSH. Kita masukkan nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface lalu enter. Lalu kita keluar dengan cara ctrl plus X. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke super user dengan cara SU lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, ini kita sudah masuk ke super user teman-teman karena ada pagar. Lalu saya di sini akan masuk itu caranya dengan klik CD. Ini untuk melihat sudah masuk atau belum. Oke teman-teman, kita akan coba untuk merestart apakah sudah terremote atau belum. Karena kita akan merestart, maka kita ketiknya itu reboot, lalu kita enter. Nah teman-teman, sudah terrestart, berarti ini tandanya sudah terremote. Berarti kita sudah bisa meremotnya ya teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya, tutorial remote servernya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.